Selamat siang, saya Putri Nirmawati Teva. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja proposal saya yang berjudul Kepercayaan Masyarakat Kota Terhadap Sihir atau Ilmu Gaib yang Mampu Mempengaruhi Pola Interaksi Masyarakat. Studi kasus Sikumana, Jalur 40, RT 25, RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Manggaka, Kota Kupang. Dan pada bagian yang pertama yaitu latar belakangnya. Sistem kepercayaan sangat melekat pada masyarakat. Sistem kepercayaan itu sendiri merupakan suatu sistem yang ada pada masyarakat yang mampu membuat masyarakat untuk dapat menentukan pilihannya. Berdasarkan hal tersebut, kita juga tahu bahwa masyarakat kota merupakan masyarakat urban yang bersifat heterogen dan majemuk, yang terdiri dari berbagai jenis pekerjaan dan juga keahlian. Masyarakat kota sendiri memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, hubungannya yang hanya bersifat formal, serta interaksinya yang hanya berjalan berdasarkan kepentingan saja. Masyarakat kota juga memiliki sifat individualistis yang sangat tinggi. Masyarakat kota juga sudah memiliki agama dan juga kepercayaan mereka masing-masing. Tetapi bertolak dari hal itu, masih ada masyarakat kota yang mempercayai hal tradisional seperti percaya pada sihir atau ilmu gaib. Ilmu gaib atau yang lebih dikenal dengan ilmu supranatural merupakan suatu ilmu yang tidak lazim diketahui oleh banyak orang. Ilmu ini dianggap berada di luar batas kemampuan untuk dapat menelaahnya dan juga sangat sulit dibuktikan keberadaannya melalui panca indera manusia. Maka dari itu manusia sangat kesulitan jika dihadapi dengan persoalan tersebut. Sedangkan ilmu sihir merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengganggu orang lain baik secara fisik maupun pikiran, dan dengan kegiatan yang tidak diketahui dan dapat dilakukan dari jarak dekat maupun jauh. Dan dengan begitu, masyarakat meyakini bahwa ada kekuatan lain di luar tubuh mereka yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa masyarakat kota yang tinggal di daerah modern dan selalu mengikuti perkembangan zaman dan sudah mendapat atau yang sudah memiliki agama tetapi masih saja mempercayai hal tersebut? Jika dilihat, ada masyarakat kota yang meyakini bahwa jika mereka terkena gejala penyakit, mereka berasumsi bahwa mereka terkena serangan sihir atau ilmu gaib. Tetapi jika dilihat, gejala-gejala penyakit yang mereka alami sama dengan penyakit-penyakit yang diketahui oleh para medis. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat kota yang pola pemikirannya masih sangat kuno dan lebih percaya pada ilmu sihir atau ilmu gaib dibandingkan hal yang lebih masuk akal. Kepercayaan terhadap sihir atau ilmu gaib juga dapat berpengaruh terhadap potensi seseorang. Kepercayaan sihir atau ilmu gaib dapat disebabkan dari pengaruh asal etnis seseorang. Karena kebiasaan dan juga kebudayaan masing-masing etnis sangatlah berbeda, tetapi juga cap atau label yang diberikan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ciri khas atau etnis yang paling dominan. Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa ada 5 etnis dengan jumlah terbesar. Di antaranya adalah etnis Amanatun, Amarasi, etnis Belu, etnis Rote, dan etnis Alor. Berdasarkan data tersebut, masyarakat Sikumana meyakini bahwa jika mereka mengalami persoalan sihir, maka itu bersumber dari masyarakat atau orang yang sama. Seperti pada kasus Wangdi, jika seseorang meyakini bahwa di antara mereka ada yang memiliki ilmu sihir dan juga ilmu gaib, maka akan timbul permasalahan sosial di mana masyarakat akan saling berprasangka buruk dan akhirnya akan menimbulkan diskriminasi sosial di mana masyarakat akan saling membedakan
individu satu dengan individu yang lain berdasarkan pendapat mereka dan opini-opini yang mereka dengar. Masyarakat akan cenderung untuk menghindari dari orang yang mereka anggap memiliki sihir atau ilmu gaib tersebut karena mereka beranggapan bahwa jika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tersebut, maka mereka akan diserang atau diguna-guna dari orang tersebut. Hal inilah yang sangat menarik, maka saya akan melanjutkan penelitian saya dengan kasus ini. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini saya mendapatkan 2 rumusan masalah. Yang pertama yang adalah bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan kepercayaan kepada sihir atau ilmu gaib. Dan yang kedua yaitu dampak apa saja yang ditimbulkan dari masyarakat akibat dari kepercayaan kepada sihir atau ilmu gaib. Manfaat penelitian ada 2, yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pandangan baru, dan yang kedua adalah di mana penelitian ini dapat menemukan solusi bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari kepercayaan sihir atau ilmu gaib tersebut. Kita masuk pada bab kedua yaitu tinjauan teori, dan yang pertama adalah kajian empiris. Berdasarkan banyak jurnal dan skripsi yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat daerah maupun masyarakat kota yang masih saja tetap percaya kepercayaan tradisional seperti sihir atau ilmu gaib. Ini seperti pada skripsi Nicodemus Kaola dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Skripsinya yang berjudul Persepsi Masyarakat Adonara Terhadap Swangi, Studi Kasus Desa Sukotokan, Kecamatan Kelobagolin, Kabupaten Flores Timur. Ia menginformasikan bahwa masyarakat Adonara adalah masyarakat yang beradat dan berbudaya, serta masyarakatnya yang masih memiliki pola pemikiran yang sangat tradisional. Masyarakat ini meyakini bahwa dengan adanya keberadaan Swangi pada kampung mereka, maka akan sangat berguna dan sangat berjasa untuk mereka, karena pada masyarakat ini sering terjadi konflik dengan masyarakat desa lain. Maka dari itu masyarakat meyakini juga bahwa dengan adanya Swangi pada kampung mereka akan sangat memperkuat dan juga akan menjaga mereka dari berbagai macam jenis bahaya. Ini dipengaruhi oleh karena pergeseran peran dan fungsi Swangi di era modern seperti ini. Yang kedua yaitu kajian konseptual. Pengertian dari kepercayaan. Kepercayaan merupakan kemauan dari seseorang untuk bertumpu kepada orang lain dan juga memiliki keyakinan kepada orang tersebut. Dan yang kedua adalah ilmu gaib. Ilmu gaib merupakan suatu ilmu atau keilmuan yang bertujuan untuk dapat melakukan hal-hal ajaib dan bernuansa gaib. Dan yang ketiga yaitu pola interaksi. Pola interaksi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia M.Ali menyatakan bahwa pola adalah suatu gambaran seperti contoh atau model. Pola interaksi adalah suatu proses sosial di mana interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Sedangkan ilmu gaib, ilmu sihir merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengganggu orang lain baik secara fisik maupun pikirannya, dan dengan kegiatan yang tidak diketahui dan dapat dilakukan dari jarak dekat maupun jauh. Yang kedua adalah kajian teori. Pada penelitian ini saya menggunakan teori dari interaksi sosial, yaitu teori penilaian sosial yang dikemukakan oleh Sharif dan Hofland di tahun 1961.
Teori ini memusatkan perhatiannya kepada bagaimana individu membuat suatu penilaian terhadap opini atau pendapat dan dengan melibatkan ego mereka. Teori ini juga menjelaskan fenomena masyarakat terkait dengan adanya persepsi setiap masyarakat terhadap sihir atau ilmu gaib. Masyarakat memang sering membuat penilaian tentang opini dan pendapat yang mereka dengar dengan melibatkan ego di dalam pendapat mereka. Masyarakat cenderung menilai pendapat seseorang tentang ilmu gaib atau ilmu sihir adalah sesuatu yang nyata dan benar. Pertimbangan masyarakat terkait dengan seseorang yang dikatakan memiliki ilmu sihir atau ilmu gaib, masyarakat akan menilai menggunakan ego mereka untuk dapat mementingkan diri mereka sendiri. Inilah yang disebut dengan masyarakat yang selalu bersifat individualistis. Dengan mendengar opini dan pendapat orang lain tentang seseorang yang memiliki ilmu gaib atau ilmu sihir, masyarakat akan cenderung merubah perilaku mereka terhadap orang tersebut. Inilah yang dapat membuat masyarakat melakukan suatu tindakan diskriminasi, di mana masyarakat akan mulai melakukan perbedaan perilaku berdasarkan apa yang mereka pikirkan tentang orang tersebut. Terkait dengan sihir atau ilmu gaib, teori ini juga mengatakan bahwa efek dari asimilasi dan kontras dalam kehidupan sehari-hari kadang membuat orang-orang harus menggunakan patokan-patokan di luar batas yang diberikan oleh stimulus. Dan dengan begitu, kita juga tahu bahwa setiap masyarakat juga akan selalu menggunakan patokan atau berbagai patokan di setiap kondisi dan situasi mereka. Begitu banyak masalah sosial yang dialami oleh masyarakat terkait dengan kepercayaan mereka terhadap sihir atau ilmu gaib. Masyarakat juga akan melakukan sebuah penolakan terhadap orang yang mereka anggap memiliki ilmu sihir atau ilmu gaib. Contoh kasus, jika masyarakat meyakini bahwa mereka mengalami sakit dan sakit yang mereka alami adalah perbuatan orang yang membenci mereka atau iri hati kepada mereka dan menyakiti mereka melalui ilmu sihir atau ilmu gaib, maka masyarakat yang mengalami hal tersebut akan menghindari orang yang mereka anggap memiliki sihir atau ilmu gaib tersebut, karena seseorang yang terlalu percaya pada hal tersebut juga akan timbul rasa ketakutan yang sangat besar, sehingga jika mereka mendengarkan hal tersebut mereka akan sangat ketakutan. Dan dengan begitu, jika masih ada masyarakat kota yang mempercayai kepercayaan tersebut, maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan mereka, terutama pada pola interaksi mereka terkait dengan kepercayaan kepada sihir atau ilmu gaib. Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa tidak berjalannya proses interaksi sosial, yakni secara kontak maupun komunikasi langsung. Inilah yang akan mempengaruhi hubungan individu satu dengan individu yang lain. Ini disebabkan oleh banyak masyarakat Sikumana yang percaya akan hal tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak saling percaya serta terlalu percaya kepada ilmu sihir atau ilmu gaib juga akan menimbulkan prasangka buruk terhadap seseorang dan rasa takut yang sangat berlebihan untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Masyarakat juga meyakini bahwa jika mereka berhubungan dengan orang yang mereka anggap memiliki sihir atau ilmu gaib tersebut, maka mereka akan diserang atau diguna-guna oleh orang tersebut. Dan bukan hanya itu saja,
Masyarakat yang takut akan berusaha agar dapat menjaga jarak dari orang tersebut dan tidak bersentuhan walaupun hanya sekedar bersalaman ataupun bertatapan saja. Setiap perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, semuanya sangat dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat dan juga sangat berpengaruh dari apa yang mereka dengar terkait dengan opini atau pendapat orang tentang ilmu sihir atau ilmu gaib tersebut. Inilah yang akan merubah pola perilaku serta pola pemikiran seseorang terkait dengan kepercayaan mereka. Yang berikut adalah kerangka berpikir. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri dan juga tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Tetapi pada kasus ini, jika masyarakat meyakini bahwa ada di antara mereka yang memiliki ilmu sihir atau ilmu gaib, maka pola interaksi antar sesama mereka tidak akan berjalan, karena pada dasarnya manusia meyakini bahwa jika adanya gangguan dalam kehidupan mereka, maka mereka akan membuat batasan-batasan atau penolakan terhadap orang tersebut. Maka dari itu sangat berpengaruh terhadap opini atau pendapat-pendapat yang mereka dengar terhadap pola pikir dan perilaku mereka terhadap seseorang. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian, dan yang pertama adalah pendekatan penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi, yakni data yang digunakan berupa data kualitatif berupa gambaran atau kata-kata. Dan yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian di sini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, yang menyatakan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata, tulisan dan lisan, serta orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Sikumana, Jalan 40, RT 25, RW 10, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Di sini saya melihat bahwa banyak masyarakat Sikumana yang pola interaksinya menjadi renggang akibat dari kepercayaan kepada sihir atau ilmu gaib. Yang berikut adalah fokus penelitian. Fokus penelitian ini tertuju pada bagaimana pola interaksi masyarakat yang renggang akibat dari kepercayaan kepada sihir atau ilmu gaib, serta kita dapat mengetahui berbagai persepsi dari setiap masyarakat terkait dengan kepercayaan tersebut dan juga dampak apa saja yang ditimbulkan dari kepercayaan tersebut. Yang berikut adalah sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu objek yang akan diteliti, atau dengan kata lain adalah pengamatan. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpulan data dan berupa narasumber ataupun dokumen. Dan yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Yang bagian yang pertama yaitu observasi adalah pengamatan langsung secara mendalam oleh peneliti di lapangan guna untuk mendamba sebuah data. Yang berikut adalah wawancara. Wawancara di sini peneliti akan mengadakan wawancara langsung secara mendalam terhadap informan yang menurut saya dapat lebih memahami kasus ini. Dan yang berikut adalah studi pustaka. Studi pustaka di sini adalah teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara memperoleh data dari karya ilmiah, media, ataupun text box. Dan yang berikut adalah dokumentasi.
Dengan hal ini, saya akan mengumpulkan data dengan cara memperoleh gambar dari lokasi penelitian. Yang berikut adalah teknik analisa data. Teknik analisa data dibagi menjadi 3, yaitu reduksi data, dan yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah verifikasi. Yang pertama yaitu reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan juga pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan dari lapangan, di mana reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berorientasi kualitatif berlangsung. Yang berikut adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan keputusan yang terus berkembang untuk menjadi sebuah siklus penyajian data bias yang dilakukan dengan sebuah matriks. Yang berikut adalah verifikasi. Verifikasi atau penarikan merupakan suatu upaya untuk menarik sebuah konklusi. Yang terakhir adalah keabsahan data. Di sini data yang dikumpulkan dari lapangan dipisahkan lalu disusun untuk mencari sebuah pola. Dan berikut adalah hubungan kecenderungan data, di mana data tersebut sehingga mencapai sebuah kesimpulan. Demikianlah hasil presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga kelalaian saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya juga. Selamat siang.